Mana Kak Ike? Ya, silakan Kak Fadli. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami dari UNI akan melaksanakan ibadah doa subuh. Kami mohon kehadiran Tuhan bagi kami semua. Biarlah kami diberkati semua pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat rohani bersama-sama guru-guru se-UNI. Biarlah kasih setia Tuhan pagi ini boleh menemani kami semua. Kami mau berdoa untuk semua perangkat yang digunakan. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menerima berkat indah pada pagi hari ini. Dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dan acara pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Oke, Sir Kak Cornelis, it's your turn. Ya, selamat pagi, sahabat Shalom buat kita semua. Puji Tuhan pada pagi ini kita berkesempatan lagi setelah sepekan. Ya, telah berlalu. Kita telah lewati doa subuh ini untuk 5 kali. Dan puji Tuhan pada doa subuh untuk hari ini, setelah kita berbicara tentang keselamatan dan pelayanan, train up a child, kemudian happy to serve, maka this morning we'll be sharing a little bit, not long, about the plan. Plan your work and work your plan. Tuhan itu sungguh amat baik. Ya, di kala mana kita fokus untuk doa, saya bekali kita dengan beberapa 1-2 ayat pendek pada pagi ini. Persiapkan hati kita. Plan your work, work your plan merupakan sebuah quotes dari Napoleon Hill dan berkembang menjadi sebuah statement yang sangat mempengaruhi banyak orang di dalam menjalankan tugas apapun itu. Kalau Margaret Thatcher, dia mantan Perdana Menteri Inggris, dia mengatakan plan your work for today and every day, then work your plan. Nah, kalau kita lebih kenal dengan istilah di dalam leadership atau management, plan your work itu lebih condong kita sebut dengan strategic plan. Ya, di strategic plan kita ada punya goal, ada objectives ya, bahkan sampai kepada the ultimate goal yaitu outcome yang kita expected. What kind of outcome yang saya expect dari saya punya service, dari sebuah project, dari sebuah ministry. Nah, kita semua berada di dalam sebuah ministry. Ada project yang sudah hampir diselesaikan, ya, yaitu training AYMT, karena ada tujuan-tujuan yang sudah dicapai, ya, strategic plan telah dibuat oleh panitia, terima kasih banyak dan kita semua terlibat. Dan bagi pendidikan, kebanyakan semua yang hadir, bahkan semua kita baik dari jemaat-jemaat yang ada, dari lembaga pendidikan, tujuan yang paling akhir, the ultimate goal, outcome, final outcome adalah having Christ-like character, di mana anak-anak dibentuk siap untuk pulang. Kemudian saya berikan contoh yang sederhana yang saya ingin angkat pagi hari ini.
dalam beberapa saat ke depan. Plan your work, work your plan, dia punya dasar utama ini adalah dari Allah sendiri. Contoh ketika kejatuhan manusia. Ketika kami baca-baca tadi malam, tadi pagi, subuh, tentang kejatuhan manusia, Allah punya perfect plan. Hebat. Di sana ada perfect plan-nya, dia punya strategic plan, dan dia punya action plan. Ya, ketika pertama kali mau dibuka kepada heavenly host, ini strategic plan Allah dengan action plan, dengan timeline, timetable-nya yang sudah sangat lengkap. Lengkap goals, objektif, siapa yang akan lakukan eksekusi. Ya. Strategic plan yaitu rencana penebusan, the plan of redemption. Ketika dibuka ke hadapan heavenly hosts, mereka sepertinya tidak setuju. Para malaikat, mereka coba untuk negotiate with God agar mereka yang menjadi bagian di dalam eksekusi. Tetapi tidak. Di dalam strategic plan yang sangat lengkap dan detail, sangat detail. Di sanalah ketiga oknum kealahan terlibat. Dan yang akan turun eksekusi adalah the Son of God. Ya. Malaikat-malaikat adalah part daripada proses itu karena tujuan outcome atau goals yang harus dicapai adalah reconciliation. Man should be reconciled with God karena manusia jatuh ke dalam dosa. Restoration harus taking place. Pemulihan, the lost image of God in man harus di-restore, dikembalikan. Sehingga status dari the fallen race, status dari manusia yang sudah jatuh, akan bisa dikembalikan to become, for the second time, the children of God. Plan of redemption ini sangat sempurna dan plan of redemption was made based on love. God was touched, Christ was touched with pity for fallen race. Divine love, kata Mrs. White di dalam chapter 4 dari Patriots and Prophets. Divine love had conceived a plan. Ya. Jadi saudara-saudara ambil dari statement yang sederhana ini aja. Ya. Kita buat plan, strategi plan, dengan action plan, dengan timetable yang lengkap, bahkan termasuk budget di dalamnya. Berdasarkan apa? Sorga berdasarkan love. Love kepada manusia yang harus segera diwujud nyatakan. Kita ditrain selama sekian kali, 5 kali, sampai besok, sebulan lebih. Panitia yang bekerja juga ini, saya percaya mereka membuat dan saya sangat yakin mereka started the plan karena they were touched of love. They were touched with love of God untuk dapat menjadi partners di dalam proses mewujudkan Allah punya long-term strategic plan. Yang eksekusinya Yesus sudah laksanakan. Malaikat terlibat di dalam long-term strategy plan, semua nabi-nabi satu persatu siapa yang akan terlibat. Dan dasar utama adalah the love of God. And then we are called. Sejak pertama kita telah bahas tentang dalam renungan pagi, kita dipanggil call to serve, save to serve. Now sekarang kita serve to save others. Kita tidak bisa kerja without plan. How can you work without plan? And how can you plan it
if finally you do not make the plan work, maka akan tersinergik. Tidak bisa kita kerjakan tanpa ada perencanaan. Dan perencanaan tanpa sebuah action, maka semua sia-sia. Sorga gave us perfect example, absolutely perfect example tentang sebuah strategy plan, and then how to make the plan work dengan timetable. Teman-teman, kakak-kakak yang Yesus kasihi, God is wonderful dalam membuat perencanaan. And we need to learn. We need to learn from God's plan of redemption. And kita semua adalah part. We are all part. Angels are part. Untuk apa? Untuk membawa dia punya rencana ini kepada the final end. Ya, the end. Dari semua adalah restore. Students are restored. Church members are restored. Leaders are restored. We have been reconciled dan kita perlu di-restore kembali kepada Allah punya strategi plan, yaitu back to heaven, menjadi children of God again yang sudah hilang. Di saat bersamaan Allah punya strategi plan pada waktu it was open di hadapan heavenly host, angel, the fallen angel, the Satan, the devil, Lucifer juga dia membuat strategi plan untuk bring down the Son of God ke dunia ini. Bahkan dia punya strategi plan dengan action plan dia lakukan menggunakan orang-orang baik dari kelompok rendah, kelompok kecil, kaum intelek, religious leaders untuk make God's plan fail. Rencana keselamatan Allah, action plan telah dilaksanakan oleh Yesus dan kita adalah part dari proses plan of redemption, dan itulah the great commission untuk kita. We have been saved to serve and serving others to be saved also. Nah, kita perlu memiliki sebuah rencana. Plan your work. Kita perlu rancang, kita punya pekerjaan, kemudian dengan detailsnya kita perlu lakukan agar kita bisa action apa yang kita plan. Work your plan, you cannot make it happen kalau hanya making plan. Ada orang yang memang jago dalam konseptor, tapi di dalam eksekusi sangat lemah. Kita butuh partners, kita butuh counterparts, kita butuh guru, kita butuh orang tua, kita butuh semua yang related stakeholders untuk make the plan work. Dan ini harus berdasarkan kasih. Nah, tujuan dari one of the objectives dari training yang kita sedang ikuti adalah di mana kita akan kembali dan kita masukkan di dalam kita punya proses belajar mengajar. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, adakah cinta seperti sorga miliki untuk save others? Kalau itu ada, dan saya percaya itu ada, and we are called for that. Maka mari kita plan, kita punya work when we get back, even from now on. Kita plan semua rencana kita. Panitia sedang kerja keras mempersiapkan, ya, bisa terintegrasi, ya, ke dalam semua proses pembelajaran. Dan kita libatkan semua pihak. Agar apa yang God has initiated 1,000 years ago, sampai pada Yesus, dia implemented it at the cross. Dan ketika dia were about to leave for heaven, dia tinggalkan lagi commission bagi kita to continue it. Agar semua rancangan Allah pada akhirnya akan menjadi sebuah realita. Pertama kali diumumkan di sorga, keraguan, tetapi keraguan meliputi para malaikat. Ketika pertama kali juga, it was pronounced di Eden.
setan pun turut bekerja keras untuk menggagalkan. And ketika kita commit untuk continue this, membuat plan our work, bukan hanya secara umum, terlebih more spesifik, untuk menyiapkan the children yang Allah trusted in our hands ini, melalui Pathfinder, kurikulum ini. Maka remember and be aware that devils and fallen angels, satanic angels, are working their own plan also untuk gagalkan. Dengan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak halangan, akhirnya kita akan tiba kepada membuat banyak excuses. Aduh, nggak bisa karena this. Aduh, nggak bisa karena this and that. Remember, itu adalah part dari fallen angel strategic planning agar kita making excuses not to implement this. Dan akhirnya rancangan Allah yang begitu indah dalam strategic plan sorga, yang mana involve every one of us di dalam proses ini, gagal. Jangan sampai kita gagal. Kita must be aware. Dalam pekerjaan, keselamatan, berdasarkan kasih, ya, berdasarkan kasih saja, tidak berdasarkan lain, maka kita akan plan our work, dan marilah kita commit untuk work our plan, make the plan happen, dengan dasar Yohanes 3 ayat 16, for God so loved the world. Karena kasih Allah, biarlah the love of God bekerja di dalam diri kita. Dan itu mendesak kita. It constrain us untuk desain kita punya strategic plan, complete dengan action plan, kapan dilaksanakan, how to make it happen, siapa-siapa saja yang will be involved indeed, bahkan termasuk anggaran pun. Let us make it based on love and prayer. And I believe Allah senang melihat karena kita terlibat langsung di dalam His plan of redemption. Kuasa Allah janjikan. He promised it. And every one of us will receive it. Jika kita terlibat dan kita claim His promise. Give us power, Lord. Give us the Holy Spirit to make the plan work. Tuhan dimuliakan pagi ini. Kita berdoa untuk rencana besar ini karena setan pun sedang membuat dia punya counterfeit strategi plan untuk menggagalkan. Tetapi the power of God is above all. Dan itu kita pegang menjadi kekuatan kita to move on bersama dengan dia untuk melayani dia to save others. God bless. Thank you so much, sir. Would you like to render also the prayer and also as to open our prayer session? Okay, shall we pray? Lord Jesus, the master teacher, our God, the creator, perfect plan of redemption set up in heaven, opened up to the holy angels, heavenly hosts, pronounced in Eden, and the action taken through the timetable of God, till Jesus, the Son of God, the one to execute it, came to the world, died on the cross, slain as the living sacrifice because of love. Love constrains God to do such a great, amazing things. And as you gave us also the Great Commission to continue the work of redemption, we praise the Lord for your promise to give us power, Lord. And this morning, teach us, Father, and give us wisdom as we begin to plan our work
of implementing what training we have been following up to today. And give us power, Lord. Enable us to do it for your name's sake only. And I pray, Father, for every one of us here this morning. And for those who are joining this worship and this special prayer this morning, Lord. We believe that you are with us. And may we give every heart and mind submitted to the heavenly King, heavenly King, Jesus Christ, and the Holy Spirit and Father. And we need to be guided, Father, as we move on with our prayer request this morning. We claim your promise, Lord, to every one of us. We need to be poured out with the Holy Spirit, the latter rain, that we might be able, Father, to serve you with full power for your heavenly kingdom. Thank you so much, Jesus. Thank you for you have heard and answered our prayer this morning. For we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Kita akan lanjutkan sesi doa kita untuk pagi hari ini. Karena dosa manusia putus hubungan dengan Allah, kecuali karena rencana penebusan, perpisahan kekal dari Allah, kegelapan malam yang tidak berkesudahan akan menjadi bagiannya. Melalui pengorbanan juru selamat, hubungan dengan Allah dimungkinkan kembali. Secara pribadi, kita tidak dapat mendekati hadiratnya dalam dosa kita. Kita tidak boleh memandang wajahnya. Tetapi kita dapat memandang dia dan berhubungan dengan dia dalam Yesus Juru Selamat itu. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah dinyatakan pada wajah Kristus, yakni mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 2 Korintus 5 ayat 19. Personal prayer, kita akan mulai dengan doa pribadi. Pokok doanya adalah meminta Allah Bapa untuk mengampuni, melupakan dan menerima kita kembali atas dosa dan kesalahan yang kita buat. Biarlah darahnya akan menyucikan kita kembali. Mari kita mengambil waktu 1-3 menit untuk boleh mengadakan personal prayer. Silakan kakak. Gospel Workers halaman 358 says that everything that bears any relation to the work of God should be as nearly perfect as human brains and hands can make it. Sebuah tantangan buat kita sebagai pelayan Tuhan. Segala sesuatu
yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan harus dilakukan paling kurang hampir sempurna seperti Tuhan menciptakan otak kita. Dan ketika kita melakukan dengan tangan kita, kita pun melakukannya sebisa mungkin. Segala daya kita curahkan untuk itu. Waktu yang indah ini kita akan memulaikan dengan testimoni. Kakak-kakak, tolong di-remember testimony only. Okay, we'll try to do everything as perfect as nearly our human brains. Jadi pagi ini kita akan berbagi kesaksian saja. Jadi tidak ada dulu prayer request atau yang lainnya. Jadi kita akan fokus untuk kesaksian. Bisa kesaksian sepanjang minggu ini, bisa juga kesaksian bagaimana kakak-kakak sudah memulai, apakah sudah menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi kita akan fokus di kesaksian, agar pagi ini sebelum kita lanjutkan, kita akan diberikan kekuatan. Kekuatan karena kita boleh mendapatkan berkat-berkat atau kita boleh melihat pengalaman dari kakak-kakak kita yang lain. So once again, it's about testimony only. Belum doa, belum prayer request ya. Jadi kakak-kakak yang mau memberikan kesaksian, this is your time. Silakan. Oke, Kak Deca. Ini hanya kesaksian ya untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang benar, sekalipun setan menentang kegiatan yang benar ini, tetapi semua ada pembuktian sebagaimana Tuhan mengatakan, tidak ada hukum yang menentang kita ketika kita melakukan hal yang benar. Ini kesaksian beberapa minggu yang lalu. Ketika kepala-kepala sekolah dimintakan untuk kegiatan untuk mempertanggungjawabkan akan keuangan yang sudah diterima pada tahap yang lalu, dikatakan bahwa kalau sudah mempertanggungjawabkan maka siap untuk menerima dana BOS yang kedua. Dan puji Tuhan, sesuai dengan arahan bahwa semua sekolah harus membuat pelaporan keuangan dengan aplikasi Arkas terbaru. Dan ketika kami pergi ke dinas kabupaten dan mengambil aplikasinya di Minahasa, ini ada teman-teman yang Minahasa, kembali ke Kakas, saya selesaikan dengan operator tentang keuangan dengan menggunakan aplikasi yang terbaru. Tetapi yang menjadi kendala sini, yang menjadi sesuatu yang membuat tantangan, bukan dari luar, tetapi dari dalam anggota jemaat. Di mana ketika saya mengambil dana BOS yang sisa tahap 1, kan peraturan menteri kan mengatakan bahwa SK itu hanya 1 kali, hanya melalui pusat, SK pusat. Jadi ketika saya datang di bank, saya melihat dana tahap kedua sudah ada di rekening. Dan ketika saya mengambil yang sisa, dan ternyata yang tahap kedua itu bisa diambil tanpa rekom dari kabupaten, yang biasanya itu dilakukan oleh dinas kabupaten. Tetapi pada dasarnya tidak ada lagi SK yang dari kabupaten karena langsung SK dari pusat. Tetapi teman-teman, yang menjadi masalah di sini, dan kita melihat kebenaran yang akan dinyatakan, ketika kita ada kegiatan BIMTEK Arkas kembali di kabupaten, saya tanya kepada UPT, apakah saya mau ikut lagi, karena kita kan sudah selesai dan sudah lengkap dan sudah dikirim ke kabupaten, dan SDATN Kakas yang pertama kali memasukkan data itu. Dan waktu di BIMTEK dipanggil siapa yang sudah mengambil dana BOS kedua tanpa rekom. Saya jujur, saya angkat tangan dan saya saksikan itu. Tetapi ketika pulang menjadi masalah di jemaat, ada anggota jemaat yang memang sekaligus adalah ada menjadi pegawai negeri di sekolah luar, dan mereka yang mempersalahkan, yang mengatakan bahwa saya ini sudah mempermalukan sekolah kita, ambil BOS tanpa rekom. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu kan sudah ada permennya yang mana mengatakan SK pusat langsung, jadi tanpa ada rekom kabupaten. Hanya itu menjadi masalah dan itu sudah dilaporkan. Ada anggota yang melaporkan ke direktur daerah, seakan-akan saya ini melanggar aturan. Tetapi puji Tuhan sudah teman-teman, kakak-kakak
akhir dari semuanya itu dibuktikan, malah ketika saya urus masalah itu, dan Sekdis Kabupaten datang ke sekolah dan mengangkat sekolah kita dengan saya menunjukkan segala pertanggungjawaban yang lengkap. Dan akhirnya saya saksikan ketika sekolah-sekolah lain datang di kabupaten untuk memberikan pertanggungjawaban, Sekdis mengatakan bahwa coba ambil contoh di SD Advent Kakas. Kamu pulang dan perbaiki, ikut sesuai dengan apa yang dibuat di SD Advent Kakas. Dan perlu kakak ketahui, orang yang akan membuat ini anggota jemaat, tetapi dia adalah pegawai negeri. Dan memang membuat masalah untuk pribadi saya sampai ke daerah. Tapi puji Tuhan teman-teman kakak-kakak, minggu yang lalu saya tidak tahu entah bagaimana tiba-tiba ada WA dari kabupaten dan memberikan mengatakan bahwa Mem siap standby di sekolah karena ada kunjungan dari PU untuk mengambil dokumentasi. SD Advent Kakas mendapatkan bantuan dari kabupaten. Dan ketika saya mengurus masalah ini sampai ke komite dan mengatakan semua yang terjadi, dan ternyata ini adalah pekerjaan setan untuk menghancurkan apa yang terjadi di SD Advent Kakas, perkembangan yang luar biasa sampai pada penerimaan murid baru. Orang yang sama yang berusaha mengeluarkan siswa yang ada di SD Advent Kakas. Dan puji Tuhan, semua terbukti bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan mau dinyatakan bahwa kita benar, maka akan dinyatakan. Dan puji Tuhan sekarang SD Advent Kakas mendapatkan bantuan. Dan saya mengatakan kepada ketua komite, kalau saya memang melanggar aturan pemerintah, kenapa SD Advent mendapat bantuan? Dan ini kesaksian untuk kakak-kakak bahwa mari kita bekerja sekalipun tantangan besar ada. Dan sekarang saya saksikan memang di sekolah kita ada murid yang dikeluarkan oleh orang yang sama, anggota ketua jemaat. Suaminya ketua jemaat dan juga termasuk anggota eksekutif daerah yang sengaja memperkeruh situasi dengan mengeluarkan saudara-saudara di SD Advent. Dia punya saudara yang ada sekolah 4 orang, pasti keluar sepindah di SD negeri di mana dia bekerja. Dan sebagaimana dikatakan oleh Direktur Unit Pak Ramski, tantangan besar ada, setan berusaha. Terus terang untuk saat ini SD Advent Kakas kenaikan signifikan itu murid yang dulunya hanya 100 belasan, sekarang menjadi 140 lebih. Kalaupun yang 3 itu tidak dikeluarkan oleh yang saya sebutkan tadi, sudah jumlah murid 148. Tetapi ketika mereka karena berusaha menggoncang orang punya pendidikan di jemaat, sampai pendeta sudah tegur mereka, dan ini yang menjadi kesaksian saya bahwa kalau kita melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan nyatakan dan perkembangan akan ada terus. Buktinya kita mendapatkan bantuan untuk sekolah SD Advent. Ini kesaksian. Oke, terima kasih Kak Deca. Dari kakak-kakak yang lain? Good morning. May I speak? Yeah, sure, sir. Go ahead. Okay. Good morning and happy Sabbath, everybody. Good morning. Happy Sabbath. Okay. I would like to give my testimony. What I experienced 2 days ago when I conducted school board meeting in SD SMP Kairagi. So when we conducted the meeting, so I gave information, berikan informasi bahwa we have to prioritize all spiritual things in a school, especially pathfinding program, because it will be included in curriculum. Saya bilang sama majelis sekolah, kepala sekolah, bahwa kita harus prioritas semua kegiatan rohani, dan apalagi program Pathfinder yang harus masuk di kurikulum. Karena itulah program yang paling penting, yang utama, yang harus dijalankan di sekolah. That is the reason why the school was built. Itu alasan utama kenapa sekolah itu dibangun. Dan yang the second things they emphasize on that meeting was this. Vegan cafe for the student.
Why I emphasized on these things? Because non-Seventh-day Adventist school have already applied this. Karena vegan cafe ini untuk anak-anak sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah yang bukan Advent. Jadi akhirnya saya sampaikan kepada majelis kepala sekolah, this coming school year, you have to have vegan cafe in school. Then at last, we took action. This coming school year, the school, they are going to have a vegan cafe. So as a leader, we have to keep on reminding them about the priority and spiritual activity in school. Karena itulah sekolah didirikan. Dengan alasan-alasan itu sekolah didirikan supaya we are going to be a great example to non-Adventist school, and our school will become center of influence. So that is the experience I had during the week. Okay, I believe all the principals, they are going to do and prioritize all the spiritual things in schools. Okay, thank you. Good morning. Good morning, thank you, sir. Ya, sedikit juga kesaksian. Kemarin saya mengikuti salah satu webinar dari pemerintah, dan kemudian di situ dihadiri oleh tokoh-tokoh pendidikan juga, baik dari NU, Muhammadiyah, dan saya senang sekali karena salah satu dari moderatornya itu menyebutkan sekolah Advent. Jadi moderator itu dia memberikan sebuah introduction gimana memang Muhammadiyah dan NU juga adalah pelopor pendidikan. Tetapi kemudian dia menyampaikan bahwa kesini-sini pendidikan itu nggak cuma dipelopori oleh NU dan juga Muhammadiyah, tetapi juga dipelopori oleh Katolik dengan kedisiplinannya. Dan kita tahu bersama bagaimana sekolah Katolik menjalankan pendidikannya. Tetapi menarik adalah moderator mengungkapkan bahwa di depan di depan Menteri Pendidikan khususnya, dia menyampaikan bahwa tapi juga ada sekolah sekarang yang merupakan salah sekolah penggerak. Dia bilang sekolah itu adalah sekolah Advent. Penekanannya bukan yang lain, penekanannya itu adalah makanan. I was so surprised karena moderator itu bukan Advent, bukan juga dari sekolah Advent. Moderator itu moderator orang luar ya, quote unquote. Dan dia menyebutkan bahwa sekolah Advent itu terkenal karena makanan vegan dan makanan vegetariannya. Menarik adalah belum banyak sekolah Advent yang sebenarnya mempraktekkan itu. Dan yang paling menarik dan mengejutkan adalah sekolah negeri, salah satu sekolah negeri di Jawa Timur sudah menerapkan itu. Tapi sekolah negeri. So, kalau kita tidak memulai apa yang sudah kita pelajari dari dulu, maka kita akan tersingkir, kakak-kakak. Karena dunia luar, bahkan negeri pun sudah memulai itu. Jadi kalau cuma pergi sekedar berkunjung ke kakak-kakak, ke anak murid, kami sekolah negeri sudah melakukan itu, dan kami sekolah negeri di kota besar. Itu merupakan tantangan. Kemudian makanan sudah mulai juga sekolah negeri mengikutinya. So, mari kita perkaya diri dengan mendengarkan orang lain juga, ikutin semua seminar yang ada. Supaya kita bisa membandingkan apa yang sudah terjadi di luar sana. Sometimes, saya melihat sekolah kita terlalu arogan, atau terlalu sombong untuk mengakui, tetapi kita sebenarnya tidak menjalankan itu. So it's really a warning, and also it's really an encouragement untuk kita semua. Bahkan sekolah-sekolah negeri pun mereka sudah mulai, ya ini agak sedikit itu, tetapi mereka sudah mulai menentukan apa yang akan menjadi guru mereka. You know, like they are really calling
the person that is have probably the same religion, something like that. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan bekerja, maka kita akan ditempatkan menjadi Daniel dan juga Yusuf modern. So don't be afraid. Oke, kita kasih satu lagi sebelum kita masuk pada sesi doa. May I speak, Mrs. Yura? Sure, ma'am. Go ahead. Thank you very much for this opportunity. Good morning and happy Sabbath. This is a good chance that I want to tell about what experience has done what during this week, but I mean that this is happened to me on Friday. Okay, I just called from Jakarta, MPK Pusat Jakarta, itu adalah Majelis Pendidikan Kristen Jakarta. Something project, the big project in Manado especially, karena ini untuk kabupaten kota. Ketika kami kebetulan adalah pengurus Majelis Pendidikan Kristen untuk Kota Manado. Jadi kabar baik bahwa ada proyek dana yang dikuncurkan untuk Manado, yang dari Indonesia ada 5 saja, tetapi kita mendapat kabar bahwa lewat MPK Manado, kegiatan seminar pelatihan 1 minggu untuk guru-guru PAUD se-Indonesia, tapi untuk wilayah Manado dibuat di Manado. One thing that interesting to me that ketika kami rapat dan menentukan waktu pelaksanaan di bulan September akhir dan awal Oktober, karena ini akan dikuncurkan dana yang sangat besar untuk apalagi tentang program daring, dan saya senang di sana ada untuk network untuk orang tua. Kebetulan saya punya presentasi tentang AFN. Nah, di situ mereka juga akan praktikkan itu, Adventurer Family Network. Ada salah satu subjek yang di situ, dan itu akan dibuat pelatihan bagaimana organize itu. Dan ini akan jadi karena Dirjen PAUD memang yang turun langsung. Tapi intinya tentang waktu tadi, ketika mereka menentukan, ini dari Jakarta Pusat, mereka katakan, di sini ada Yayasan Advent. Lalu bagaimana kalau pelatihan mereka jatuh pada hari Sabat? Itu tidak bisa, karena mereka guru-guru Advent kalau akan terlibat, mereka tidak bisa ikut. Jadi puji Tuhan ketika saya ditanyakan dan saya usulkan, karena ini 6 hari, jadi mulai dari Senin dan hari Sabat tidak ada, dan hari Jumat sampai jam 6, dan hari Senin penutup boleh continue. Puji Tuhan, yang saya maksudkan di sini, ini program ini secara nasional, tetapi mereka sudah tahu Advent ada di situ tentang hari Sabat. Puji Tuhan, jadi inilah merupakan kesaksian bagi saya bahwa di seberang sana mereka sudah tahu bahwa kita adalah a good keeper for Sabat. Jadi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak, dan proyek ini kita doakan itu akan jadi atau ada di Manado. Terima kasih. Shalom. Thank you so much. Kita lanjutkan. Dalam pengertian tertinggi, pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah satu. Karena dalam pendidikan sebagaimana dalam penebusan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 1 Korintus 3 ayat 11, Kolose 1 ayat 19. Kita akan masuk ke prayer session, group prayer session. Fokus doanya adalah meminta Tuhan untuk menguatkan kita
untuk mengadakan pertobatan setiap hari. Ingat setiap hari, bahkan setiap waktu, agar kita layak dan mempunyai kuasa untuk membawa anak-anak kita di kaki salib. Sebagai perwujudan dari pendidikan dan penebusan adalah satu. Dan biarlah kemurahan Tuhan nyata bagi kita, agar kita mendapatkan kesempatan untuk membawa dan meyakinkan anak-anak kita untuk bertobat dan menerima keselamatan. So we'll pray for ourselves first. Ask of God untuk pengampunan kita dulu, supaya kita punya kuasa dan kita layak untuk membawa anak-anak kita. Kita akan langsung breakout rooms. Waktu diberikan 5 menit untuk sama-sama kita berdoa di room masing-masing. Ada berempat di sini. Silakan, saya akan mulai, disambung oleh Kak Teti, kemudian Kak Grace, dan akan ditutup oleh Kak Sumiati. Kalau bolehkah, ada Kak Jennifer dan Kak Wina. Oke. 1-2 kalimat cukup supaya semua boleh kebagian. Jadi saya akan mulai, dilanjutkan oleh Kak Grace, Kak Teti, Kak Jennifer, Kak Wina, dan akan ditutup oleh Kak Sumiati. Kalaupun masih yang lupa, kalau ada yang lupa urutannya, ada Kak Dece lagi. Oke. Jadi ulangi, Kak Grace, Kak Teti, Kak Jennifer, Kak Wina, Kak Deja, dan ditutup oleh Kak Sumiati. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Engkau percayakan bagi kami berkumpul di ruangan ini untuk menaikkan doa kepadamu. Doa ini akan disambung oleh Kak Grace. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Biarlah kasih sayang Tuhan akan memampukan kami, Tuhan, untuk menjalankan tugas yang suci dalam membawa anak-anak didik kami mengenal akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kak Teti, silakan. Boleh buka mikrofonnya, Kak Teti. Dilanjutkan oleh Kak Dece. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan. Pakailah kami Tuhan, suci kuduskan kami, agar kami layak menjadi pelayan-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah pengampunan akan selalu menyertai kami setiap detik, setiap saat. Agar kami benar-benar layak di ladang Tuhan. Tantangan yang besar nyata di hadapan kami. Tetapi semua itu kecil karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus. Kak Jennifer. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Allah pengasih. Kami datang di bawah kaki salib-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, betapa tidak mampunya kami. Kami menyadari Tuhan, kami ini orang berdosa.
tapi oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami boleh dikuatkan. Bapa, kasihanilah kami. Biarlah kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami layak untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dimanapun di tempat kami berada dan di mana tempat kami melayani. Biarlah hanya dengan tangan Tuhan yang dapat menyanggupkan kami untuk kami dapat bertahan melawan segala tantangan, pencobaan yang kami hadapi dalam pelayanan kami. Kami percaya firman Tuhan katakan, bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami, dan doa ini akan disambung oleh kakak yang lain. Kak Wina. Bapa di surga, kami adalah manusia yang penuh dengan banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa. Dan kami percaya Tuhan, manakala kami setiap hari datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan kami mohon Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menjadi bagian kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang boleh peka akan bisikan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara dan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika Engkau menempatkan kami dimanapun Engkau percayakan, apakah kami sebagai seorang direktur di jemaat, ataupun kami sebagai seorang kepala sekolah SD dan SMP, bahkan SMA, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya kuasa Tuhan juga akan menjadi bagian kami. Kami boleh mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Iya. Keperluan kami yang terbesar saat ini Tuhan adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami boleh mampu melakukan segala sesuatu, segala hal Kak, kita masih berdoa tapi sudah tidak sudah terputus. Oke, kita kembali lagi. Di bawah keadaan yang berubah-ubah, pendidikan yang benar masih tetap sesuai dengan rencana pencipta. Rencana sekolah Eden, Adam dan Hawa menerima pengajaran melalui hubungan langsung dengan Allah. Kita memandang terang pengetahuan tentang kemuliaannya dalam wajah Kristus. Sesi doa yang berikut fokusnya adalah marilah berdoa agar kita terus menjadi pelayan Tuhan yang dipilih, diasingkan, dan disucikan untuk pelayanan salvation and service, untuk menyatukan education and redemption as one service. Jika tidak, paling kurang kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita sehingga kita tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanan sejati yang Tuhan perintahkan. Kita kembali akan breakout room. Mohon memperhatikan juga waktunya karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Oke. Kita lanjutkan. Masih dengan kelompok yang sama. Kalau tadi sampai ke Kak Wina, mungkin ini hanya dilanjutkan oleh Kak Sumi. Pertama,
Kalau masih ada waktu, silakan yang memiliki doa yang urgent, silakan dilayangkan. Dimulaikan oleh Kak Sumi. Silakan Kak Sumi. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, tiada tersembunyi satupun hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, sehingga kami layak melakukan pekerjaan di tempat di mana kami berada. Kami mohon kuasa surga, mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing yang beragam, di pantai, di kota, di pegunungan. Ya Tuhan, kami mohon kuasa surga melalui Roh Kudus-Mu, kekuatan surga bagi tubuh jasmani rohani kami. Sinarilah dengan cahaya sinar kasih ilahi hati pikiran kami, sehingga kami dapat membawa terang dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pelayanan kami, di sekolah, di masyarakat, di gereja. Kami mohon doa ini dalam nama anak-Mu. Silakan yang masih ada doa yang mau disampaikan, diberikan kesempatan. Ya Tuhan, kembali kami datang padamu Tuhan, mengaku segala dosa kami. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Ya. Kami yang Engkau sudah panggil dan Engkau pilih untuk menjadi pelayan. Kami sadar Tuhan, pilihlah hati dan pikiran kami yang paling dalam, sehingga ketika kami menemukan segala kekurangan kami berharap ada Roh Kudus Tuhan yang akan memperbaharui semuanya itu, sehingga kami akan lebih disempurnakan dalam tugas pelayanan. Ya Tuhan, kami tahu di setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia Timur ini, kami masing-masing mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Salah satu Tuhan di SD Advent Kakas, yang kami tahu Tuhan pekerjaanmu semakin giat dilaksanakan, tetapi setan juga semakin gencar memberikan serangan yang utama dalam jemaat. Ya Tuhan, mohon kepadamu, kepada kami semua guru-guru, kiranya diberikan kami kuasa sepenuh di dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab. Kepada semua orang tua murid yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, Engkau berkati mereka. Tetapkan hati kepada semua anggota jemaat untuk bekerja sama di dalam pelayanan di SD Advent Kakas. Ya Tuhan, berdoa khusus kepadamu, bagi mereka yang telah dipakai oleh setan untuk melancarkan serangan di sekolah Tuhan di SD Advent Kakas. Tuhan, datangi mereka dengan malaikat-Mu, dengan Roh Kudus Tuhan, mengingatkan bahwa ini adalah ladang Tuhan, dan berharap Tuhan, tantangan itu akan berlalu. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan. Kami sudah melakukan segala daya upaya, dan saatnya Tuhan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Demikian juga Tuhan halnya dengan semua sekolah-sekolah Tuhan yang ada di Indonesia Timur, yang mengalami hal yang sama. Biarlah kuasa sepenuh yang sama Engkau akan berikan kepada kami semua. Karena kami yang percaya Tuhan, sekolah ini adalah ladang penginjilan yang Engkau sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Masih adakah yang ingin membawakan doanya? Silakan. Tuhan Yesus yang baik, kuatkan kami selalu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu berbisik agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun banyak kali tantangan itu berasal dari teman-teman kami, berasal dari keluarga kami. Namun Tuhan, kami yakin, percaya bahwa Engkau masih bersama dengan kami. Ya, Tuhan. Terima kasih mau menguatkan kami selalu.
Di dalam nama Yesus kami persembahkan segalanya. Amin. Kita akan beralih ke ruangan utama. Mungkin boleh kita klik leave breakout room kalau ada di situ. Oke, kita kembali lagi. From what has been read in the leaflet, we trust that no church will fail to see the importance of selecting teachers who have had some training in the proper methods of Christian education. Everything depends upon the teacher. The ordinary public school teacher, even though a Sabbath keeper, would probably conduct the school on secular principles, using the Bible as flavoring to spice the other branches taught. Sebuah tantangan untuk kita doakan bahwa masih banyak gereja kita yang belum sadar tentang pentingnya guru-guru yang mendapatkan training yang tepat untuk menggunakan metode pendidikan Kristen. Ada banyak sekolah kita yang masih bergumul dengan menggunakan guru-guru yang mungkin sepertinya walaupun mereka Advent tetapi tidak memiliki proper training. Dan itu adalah tantangan kita, khususnya pimpinan-pimpinan kita juga, tetapi butuh bantuan kita sebagai teman-teman guru untuk mengingatkan dan paling kurang kita yang memulai. Kita yang memulai kalau kita merasa kita belum mengajar sesuai dengan training, atau kita mungkin belum mendapatkan training, then we have to search for it. Tidak, saya suka sekali tadi Kak Cornelius sudah menyinggung, tetapi juga sebenarnya itu bukan singgungan sih, tetapi sebuah reminder untuk kita bahwa please don't use excuses. Kalau kita sudah memulai sesuatu dengan memberikan excuse, maka semua kita akan menjalankan sekolah kita dengan too much excuses. Sekolah kita dibangun, tidak ada excuses ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, nggak ada excuses dari Bapa. Oh, ini anak saya yang tunggal, nanti ajalah, kasih aja malaikat. Malaikat kok banyak yang dikorbankan. But when it comes to salvation, there is no excuses that God has given us. Jadi apa hak kita sebagai guru ciptaan Tuhan untuk memberikan excuses kepada Tuhan? So, kita akan berdoa secara grup. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Deker, kemudian diikuti oleh Kak Femi, dan kemudian Kak Brandes, dan terakhir akan ditutup oleh Kak Jeff. Kak Jeff, are you here? Ya, oke. Oke, sebelum kita akan berdoa, kita jangan lupa juga doakan untuk pembawa materi besok, supaya dituntun terus oleh Roh Kudus untuk menjalankan semua tanggung jawab mereka. Jadi kita akan mulai dengan Kak Deker, Kak Femi, Kak Brandes, dan akan ditutup oleh Kak Jeff, sekalian juga doa berkat. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, terangkat puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu. Di pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh kutipan-kutipan roh nubuat, yang lebih menerangi lagi akan pelayanan pekerjaan kami di sekolah kami masing-masing, dan lebih luas lagi di Departemen Pendidikan. Terima kasih Bapak atas kesempatan kami bersekutu bersama di pagi hari ini, dan lebih menguatkan lagi pelayanan kami di bidang kami masing-masing. Pagi hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa
untuk semua guru yang ada di wilayah Indonesia Timur. Biarlah kiranya akan semakin merasa penuh tanggung jawab dalam panggilan pelayanan di bidang pendidikan. Bapa di surga, kami seringkali lalai dan seringkali kami berdiri di kekuatan kami sendiri. Tetapi di pagi ini kami diingatkan lagi untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami bermohon kiranya Engkau selalu hadir lewat kuasa-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami dalam setiap pelayanan kami, setiap hari di sekolah. Dalam masa pandemi ini, dalam proses pembelajaran lewat daring maupun luring, kami mampu mengimplementasikan iman dan pembelajaran kepada anak-anak didik kami. Sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, mendekatkan anak-anak kami kepada Tuhan, dan kami mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, biarlah kiranya kuasa ini selalu ada dalam hati dan pikiran kami, dalam setiap pelayanan kami dari waktu ke waktu. Doa ini akan dilanjutkan oleh Mem Femi. Kak Femi, mohon di-unmute Kak Femi, maaf. Kita lanjutkan doa. Ya Tuhan di surga, terima kasih oleh karena doa yang telah dilayangkan oleh hamba-Mu, Kak Dekar Muaya. Kami lanjutkan untuk doa permohonan yang kami sampaikan. Karena saat ini ya Tuhan kami bersyukur ketika dosa kami diampuni, layaklah kami untuk mengadakan permohonan pada Tuhan antara lain. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, agar supaya kami semuanya selamat oleh karena anak-Mu yang tunggal Engkau berikan. Untuk itu ya Tuhan, sebagai implikasi daripada apa yang telah kami lakukan dan kepercayaan Tuhan berikan, biarlah kami semua yang ada di dalam keluarga besar Pathfinder pendidikan, Tuhan satukan kami dalam aspirasi untuk kami terinspirasi dengan apa yang direnungkan tadi. Plan your work and work your plan. That is why God, we ask you, the Holy Spirit from heaven, we can continue our effort, our plan by working. Tuhan, biarlah kami bukan menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Ketika kami ditrain, kami akan lakukan itu, dan benar-benar satu hal yang kami dambakan, outcome atau hasilnya untuk menyenangkan hati Tuhan. We can glorify your name. Thank you, Lord, for everything has done and answering our prayer. We ask in the name of Jesus. Amen. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami mendapatkan ujangan kutipan yang luar biasa dari buku pendidikan that in the highest sense, the work of education and the work of redemption are one. Biarlah kami bisa menyadari bahwa pekerjaan penebusan, pekerjaan pendidikan adalah satu, supaya bisa dimaknai oleh kami, pimpinan departemen, kepala sekolah, guru-guru, anggota jemaat. Supaya Tuhan, kami bisa melakukan pekerjaan yang besar ini, pekerjaan penebusan dalam pendidikan. Itu sebabnya Tuhan, sanggupkan kami untuk menunjukkan komitmen kami dalam pelayanan, bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk mengajar, tetapi untuk mempersiapkan keselamatan bagi anak-anak yang Kau percayakan di institusi-Mu. Dan Tuhan, kami sangat memberikan perhatian terhadap kekuatan yang Kau berikan kepada anak-anak didik, yaitu kekuatan pikiran. Setan berusaha melumpuhkan kekuatan ini melalui makanan. Itu sebabnya Tuhan,
gerakkan hati semua para pemimpin pendidikan, kepala-kepala sekolah untuk menyiapkan fasilitas makanan yang sehat, vegetarian, supaya Tuhan kami akan menolong anak-anak untuk mengembangkan kemampuan yang Kau berikan bagi mereka, yaitu kekuatan pikiran. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan ini bagi kami sebagai pendidik, kepala sekolah, dan pemimpin. Bapa di sorga, kami serahkan semua keberadaan pendidikan di Indonesia Timur ini ke dalam tangan-Mu dan juga Indonesia Barat. Biarlah semuanya kami akan menyadari pentingnya Kau memanggil kami di institusi supaya pekerjaan Tuhan semakin giat dalam institusi pendidikan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan teman-teman kami akan melayani besok untuk last session. Master Guide Rai Rupati untuk outdoor living. Master Guide Jennifer Adondis untuk honor enrichment. Master Guide Wina Hidupan untuk Starship and Award. Master Guide Hilda Bakulu Pandeiro Adventurer and Pathfinder Programming. Mereka akan melaksanakan tugas besok untuk memenuhi semua tuntutan IMT 2 bagi para direktur, kepala sekolah, guru-guru dan anggota jemaat serta master guide. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, dan juga di akhir kegiatan kami ada sambutan-sambutan dari Direktur Pendidikan UNI, Direktur Pemuda UNI, dan juga Direktur Pemuda Advent Divisi. Biarlah Tuhan akan menolong partisipan ini, sehingga semua yang mereka lakukan akan dapat memotivasi kami semua peserta untuk menindaklanjuti di sekolah dan di jemaat kami masing-masing. Terima kasih, kami akan merayakan Sabat ini. Tuhan akan menolong kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan tuntunan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Amen. Okay. Our progressive prayer session has over, tetapi kita karena ini progresif, jadi kita akan doakan terus. So, kakak-kakak, if we don't teach our children and youth through doctrine and teach it clearly, so not only teach, but we have to teach it clearly, the world will teach them Satan's lies. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita dan juga orang muda kita doktrin yang sebenarnya, dan kemudian mengajarkan itu dengan jelas, maka dunia ini akan mengajarkan mereka tentang dusta atau kebohongan dari setan, yang sekarang sudah beda-beda tipis, sudah dapat lihat lagi dia bohong. So, we are called, we are chosen, we are exiled to be sanctified. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, bahkan kita sudah diasingkan supaya kita disucikan untuk melakukan tugas dan pelayanan ini. Kata exile saja sudah sangat menjelaskan bagaimana posisi kita di dunia pendidikan. Kita memang sepertinya terbuang, tetapi sebenarnya bukan terbuang, tetapi diasingkan. Karena pelayanan kita bukan pelayanan yang asal-asalan. Pelayanan kita harus berbeda. Pelayanan kita haruslah menjadi sebuah pelayanan yang menunjukkan janji Tuhan dan mengklaim janji Tuhan bahwa kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan ketika kita diasingkan tidak akan mudah, karena pengasingan itu adalah sesuatu yang jauh berbeda dari berbeda dengan zona nyaman. Jadi sebuah pengharapan, tetapi juga sebuah panggilan dan sebuah reminder untuk kita. Kalau kita masih sepertinya enak dengan pekerjaan kita, there's something wrong with ourselves. There's something wrong with our ministry. So, sebagai penutup, Exodus 14 verse 14,
The Lord will fight for you. You need only to be still. Dalam terjemahan yang lain dibilang, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. So, kakak-kakak, just stay calm. The Lord will fight for you. Do it for the glory of God. Then you will never be disappointed on God and on the way how God will lead you to lead our children to the cross. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih. Selamat Sabat semuanya. Thank you very much. Happy Sabat. Happy Sabat.